Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Wisnu Media yang kita hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Bisa Bincang Santai, program dari Wisnu Media dari LDNU Kecamatan Kandat. Kali ini kita akan berbincang-bincang yang ringan-ringan saja dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Ahmad Ibnu Irfan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pripun kabare ini? Alhamdulillah santai. Ya, oke. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang mungkin sudah istilahnya itu wakiyah itu sering terjadi di kalangan masyarakat, yaitu permasalahan ini kita muncul dari pertanyaannya teman-teman ya, yaitu dari Tulungagung ya. Di sini, Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan dikit mawon Ustadz. Yang pertama adalah masalah sholat berjamaah di rumah menemani istri. Yang kedua, kemudian ke musola sholat berjamaah lagi jadi imam atau makmum. Oh, mungkin begini maksudnya. Jadi begini Ustadz, ada orang sholat berjamaah di rumah bersama istrinya. Setelah itu kemudian dia ke musola, mungkin rumahnya dekat musola. Sehabis dia jamaah dengan istrinya, musolanya iqomah atau gimana, dia ke musola, kemudian dia di situ berjamaah lagi. Jadi sholatnya dua kali. Pertanyaannya adalah, bolehkah sholat berjamaah dalam waktu yang sama 2 kali? Terima kasih jawabannya dari teman kita yang ada di Tulungagung. Silakan Ustadz Ibnu Irfan. Terima kasih Pak Sultan. Jadi untuk sholat i'adah itu dinamakan i'adah. I'adah itu dengan qodok nggak sama. Kalau penjelasan sholat itu masalah waktu ada i'adah, kemudian ada qodok. Kalau ada niki sholat yang dilakukan di dalam waktunya. Semisal subuh. Subuh ini dilakukan pada waktu subuh. Belum keluar dari waktunya. Ya. Kalau i'adah, ini sholat yang diulang. Dia semisal subuh sudah melakukan. Karena waktunya masih ada, atau mungkin sholat yang lain, dia melakukannya lagi. Ini sholat i'adah. Selama tidak keluar dari waktunya. Gitu. Masih dalam waktunya itu ya. Ini i'adah. Kemudian ada qodok. Nah, qodok ini sholat yang dilakukan di luar waktunya. Semisal kita subuhan jam 7, jam setengah 8. Kawanan. Lah itu qodok namanya. Ini pelajaran. Ini kita terlepas kalau pertanyaan nanti dalam i'adah. Nah, kebanyakan orang ketika dia bangun tidur, kemudian bangkong, lepas dari waktu subuh, ini dia malah bablas nggak melaksanakan sholat. Itu bagaimana hukumnya Ustadz itu? Nah, ini harus melakukan sholat pada waktu itu juga. Juga. Berarti tidak boleh ditunda-tunda. Boten sakit. Nah, pertanyaan tadi, ini pengetahuan masalah waktu sholat terlintas itu. Apakah boleh kita mengulang sholat yang kedua kali? Dalam koridor, kita sholat di rumah bersama istri kita. Kemudian kita pergi ke musola, sholat bareng dengan tetangga-tetangga kita yang lain. Apakah hal ini diperbolehkan?
Bener kayak gitu Ya, pertanyaan. mengulang sholat yang sama di waktu yang Di waktu yang Ya. sama. Nah, jadi sama. mengulang sholat itu memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, niki ada cuplikan dari kitab Fathul Mu'in. Wa tusannu i'adatul maktubah bisyarti antakuna fil wakti. Satu, boleh mengulang sholat, syaratnya tidak boleh keluar waktunya sholat atau masih di dalam waktu sholat. Semisal duhur, mulai jam 12 sampai jam 3. Jam Kebaca kalau 3. jam kayak gitu. Kita sholat duhur jam 12. Kemudian jam setengah 1 kita sholat lagi. Ini nggak apa-apa. Bukan apa-apa. Syarat yang kedua, wa alla tuzada fi i'adatiha ala marrah. Nah, boleh melakukan i'adah itu tapi cukup satu kali. Jadi yang pertama kefarduan, kewajiban kita. Yang kedua i'adah. Lah, melakukan yang ketiga dan seterusnya ini nggak boleh. Biasanya kalau 3 itu kan malah disunahkan ya Ustaz ya. Wow, Malah ini malah nggak boleh nih ya. nggak boleh. Jadi nggak semua yang 3 itu bagus. Oh, iya. Contohnya untuk sholat i'adah ini. Jadi seperti itu pemirsa Wisnu Media. Jadi untuk Anda yang menginginkan i'adah sholat seperti yang dipertanyakan oleh teman kita dari Tulungagung, itu diperbolehkan selagi menetapi 2 syarat. Jadi yang pertama, mengulangnya itu masih dalam waktu belum keluar waktu sholat tersebut, dan yang kedua tidak boleh mengulang lebih dari 1 kali. Gitu. Dan itu hukumnya sunnah atau bagaimana Ustaz? Sunnah. Sunnah begitu. Jadi ibarat yang ada itu watusan ya ada, jadi disunahkan. Terus ini ada cuplikan hadis dari kitab Al-Um juz 7, riwayat dari Imam Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, akhbarona Malik an Zaid bin Aslam an rajulin min Bani Dil. Dil ini nama suatu daerah. Yuqalu lahu Busru bin Mihjan. Rajul ini bernama Busru bin Mihjan. An abihi, dari bapaknya, annahu kana fi majlisin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'adzana bis shalah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mihjanun fi majlisihi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mana'aka an tusalliya ma'an nas. Ini persis kasusnya dengan pertanyaan tadi. Jadi suatu saat, suatu ketika Kanjeng Nabi ini duduk bareng seorang laki-laki. Nah, ini namanya Mihjan. Kemudian ketika beliau berdua lagi duduk dalam satu majelis, itu azan berkumandang. Nah, azan berkumandang, terus setelah itu Kanjeng Nabi jumeneng, Kanjeng Nabi berdiri. Tapi Mihjan itu tidak ikut berdiri. Artinya berdiri itu melaksanakan sholat ya. Ya. Tidak ikut berdiri. Setelah itu, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mana'aka an tusalliya ma'an nas? Alasta birajulin muslimin. Terus Kanjeng Nabi berdiri, melihat Mihjan ini enggak berdiri. Kanjeng Nabi bertanya kepada Mihjan, "Ya Mihjan, wahai Mihjan, apa yang membuatmu tercegah sholat bareng bersama dengan orang-orang? Alasta birajulin muslimin. Apa kamu itu bukan termasuk orang Islam? Apakah kamu bukan orang Islam?" Kayak gitu. Faqala bala ya Rasulullah. Dawe. Kemudian Mihjan ini jawab, "Ya Rasulullah, walakinni qad shallaitu fi ahli." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'ta fa shalla ma'an nas wa in kunta qad shallaita." Nah, kemudian dawe Mihjan tadi itu berkata kepada Nabi, "Bala ya Rasulullah." Bala itu beda dengan na'am ya. Kalau bala itu kan pertanyaannya alasta birajulin. Alasta kalau dimaknai apa ta ora ana sapa sira iku birajulin tetep kelawan wong lanang muslimin kang Islam sapa rajul.
apakah kamu bukankah seorang laki-laki yang Islam, yang Muslim, kayak gitu. Jawabannya bala. Iya, di sini bukan berarti dia non Muslim, oke? Iya, aku orang Islam. Nah, tetapi dawe Mihjan iki walakin nikot sholat itu fi ahli. Ya Rasulullah, tapi kula pun sholat, saya sudah sholat bersama istri saya di rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'ta fasholli ma'an nas wa in kunta qad shallaita." Tapi ketika setelah itu Rasulullah dawuh lagi jawab apa komentar daripada Mihjan, ketika kamu datang di sini, kamu datang di majelis sing akeh wong neng langgar nek musala, fasholli ma'an nas, yo mongko salato bareng wong-wong kuwi. Wa in kunta qad sholaita, walaupun kamu sudah sholat. Jadi malah dianjurkan ya sama Nabi. Jadi kesunannya karena menilik dari hadis tersebut bahwa Rasulullah menyarankan sahabat yang tersebut tadi untuk sholat berjamaah bersama teman-temannya, walaupun toh sudah dijawab bahwa dia sudah melakukan sholat berjamaah dengan keluarganya di rumah. Jadi seperti itu pemirsa Wisnu Media. Jadi bisa kita ulangi lagi, ketika Anda ingin melakukan sholat untuk kedua kalinya, maka itu sebuah kesunahan dan Anda mendapatkan pahala. Tapi ya tetap digarisbawahi seperti yang depan tadi, syaratnya tetap ada dua. Jadi mengulangnya itu di dalam waktunya, tidak boleh keluar dari waktu. Kemudian yang kedua, mengulangnya itu tidak lebih dari satu kali. Begitu Ustaz ya? Betul. Ya. Demikian pemirsa media yang kita hormati. Semoga bincang santai kita kali ini bisa memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang menyaksikan program kita ini, apabila teman-teman mempunyai problem atau masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah keseharian ya, tentang sholat, tentang puasa atau apapun, bisa memberikan pertanyaan melalui kolom-kolom komentar. Insya Allah akan kita tanggapi. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.